160. Clara wanita simpanan season I. Bram melihat Clara yang masih menatapnya dengan tajam. Seolah akan segera menerkamnya. Melihat ekspresi Clara, tentu saja membuat Bram benar-benar bingung, kenapa Clara menjadi marah. Pikirnya. Bram membuka kartu ucapan itu dan membacanya. Happy birthday my love, Kiandra. I pray that you are always happy. I love you. Selamat ulang tahun cintaku. Kiandra, aku berdoa. Semoga kamu selalu bahagia. I love you. Bram terperangah. Siapa Kiandra? Kenapa tulisan di kartu ucapan itu seperti itu? Buk. Brengsek. Geram Clara seraya memukul dada Bram. Kemudian bergegas meninggalkan Bram. Bram terdiam di tengah kebingungannya. Dia tak mengerti. Apa maksud yang tertulis di kartu ucapan tersebut? Mungkinkah salah bunga? Atau apa? Bram benar-benar dibuat bingung. Bram berlari menyusul Clara. Sementara tanpa Bram sadari, dia baru saja melewati sepasang kekasih yang tengah bertengkar. Di mana sih? Wanita tampak terlihat emosi ketika memarahi kekasihnya. Damn it. What do you mean? My name is Kiandra. Not Clara. Do you have another woman behind me? Sialan. Apa maksudmu? Namaku Kiandra. Bukan Clara. Apa kamu memiliki wanita lain di belakangku? Geram wanita itu. Hey. Hey, I don't know why the card says Clara's name instead of you. Hey. Hey. Aku tak tahu kenapa di kartu ucapan itu tertulis nama Clara. Bukannya namamu, ucap pria itu. You liar. From this second, our relationship ends. Kamu pembohong. Mulai detik ini, hubungan kita berakhir. Tegas si wanita. Pria itu tercengang. Yang benar saja, dia tak tahu apapun. Di kartu ucapan itu tertulis nama Clara bukannya Kiandra. Membuat pria itu pun menggeram kesal. Pasti terjadi kesalahan. Pria itu bergegas menghampiri resepsionis. Dia akan menanyakan perihal nama di kartu ucapan itu yang sampai bisa salah tulis. Sebelumnya, pria itu meminta dibelikan bunga pada petugas hotel karena kekasihnya ulang tahun. Tak disangka, dia justru diputuskan bertepatan dengan hari ulang tahun kekasihnya. Sementara di sisi lain, Bram mengetuk pintu kamar hotelnya. Clara mengunci pintu itu sehingga dirinya tak dapat masuk ke kamar. Clara, tolong buka pintunya. Teriak Bram. Bram menggeram. Dia benar-benar kesal. Karena pasti terjadi kesalahpahaman. Dia bahkan tak kenal pada wanita bernama Kiandra itu. Clara, ayolah. Buka pintunya. Itu pasti terjadi kesalahan. Teriak Bram. Bram terus mengetuk pintu. Hingga penghuni kamar lainnya keluar dan Bram pun tersenyum canggung. Sorry, I am bothering you. If yes, then just cover your ear. I have to persuade my wife who is angry because of a misunderstanding. Maaf, apa aku mengganggumu? Jika ya, maka tutup saja telingamu. Aku harus membujuk istriku yang sedang marah karena kesalahpahaman, ucap Bram pada orang itu yang tak lain adalah seorang wanita. Wanita itu menghela napas. Dia pun sedang kesal karena berpikir kekasihnya mengkhianatinya. Ya, wanita itu adalah wanita yang bernama Kiandra tadi. Entah mengapa Kiandra justru merasa sebal pada Bram. Mungkin semua pria sama saja. Senang membuat wanitanya kesal. Brak. Kiandra kembali menutup pintu kamarnya. Bahkan dengan keras membuat Bram merasa bingung. Tak lama seorang pria datang. Dia pun mengetuk pintu kamar yang baru saja ditutup oleh Kiandra. Hey, honey. Kiandra, I can explain everything. This is all a misunderstanding. The flower was exchanged for the flower belonging to a woman named Clara. Hey, sayang, Kiandra, aku bisa menjelaskan semuanya. Semua ini kesalahpahaman. Bunga itu tertukar dengan bunga milik wanita yang bernama Clara. Ucap pria itu yang tak lain adalah kekasih Kiandra. Mendengar nama Clara disebut, apalagi pria itu juga menyebut perihal bunga, membuat Bram seketika berpikir bunganya tertukar dengan bunga pria itu. Sorry, sir, did you buy flowers? Then,
On the floor there is a greeting card that says the name Clara. Maaf, Tuan, apa kamu membeli bunga? Lalu, di bunga itu ada sebuah kartu ucapan yang bertuliskan nama Clara. Tanya Bram, yes. It is true. Do you know anything? Ya, betul, apa kamu tahu sesuatu? Tanya pria itu. Bram menunjukkan bunga di tangannya pada pria itu. Yes. These are your flowers, so. In your hand is my order flower. Ya, ini bungamu. Jadi, bunga yang di tanganmu adalah bunga pesananku, ucap Bram. Oh my god, forgive me. Here are your flowers. Take them. Oh, ya Tuhan, ini bungamu. Ambillah. Ucap pria itu. Bram mengambil bunga itu dan mengambil bunga miliknya. This is complicated. My lover got angry because these flowers were switched. Ini rumit. Kekasihku jadi marah karena bunga ini tertukar, ucap pria itu seraya melihat bunga miliknya yang sempat tertukar. Yes. My wife is also angry because she saw the name Kiandra. What a misunderstanding. I had suspected from the start that the flowers were indeed exchanged, but women are easily offended. Ya, istriku juga marah karena melihat nama Kiandra. Benar-benar sebuah kesalahpahaman. Aku sudah menduganya sejak awal bahwa bunga itu memang tertukar, tapi wanita mudah sekali tersinggung, keluh Bram. Pria itu pun terkekeh. Entah mengapa nasibnya sama dengan Bram. Sial sekali. You right. Women are like that. Too sensitive. Kamu benar. Wanita memang seperti itu. Sensitif sekali, ucap pria itu. Bram pun tersenyum seraya mengangguk. Oh, sorry. What's your name? Oh, sorry. Siapa namamu? Tanya pria itu. I am Bram. And you? Aku Bram. Dan kamu? Ucap Bram. I'm James. I'm here for a vacation with my lover. How about you? Apparently, you are not a native French citizen. Aku James. Aku ke sini untuk berlibur dengan kekasihku. Bagaimana denganmu? Sepertinya, kamu bukan asli warga negara Prancis, ucap pria itu. I am from Indonesia. I came here with Clara. Clara is my wife. We are here for our honeymoon, ucap Bram seraya tersenyum. Wow, amazing. Congratulations on your wedding. Wow, luar biasa. Selamat untuk pernikahan kalian, ucap James. Thanks, James. Ucap Bram seraya tersenyum. Tak lama pintu kamar hotel Bram terbuka. Clara mengerutkan dahinya melihat James bergantian dengan Bram. Says my wife. Says Clara. Ucap Bram. Oh, halo, I'm James. Sorry for all the misunderstanding. Oh, halo, aku James. Maaf untuk semua kesalahpahaman yang terjadi, ucap James. Clara mengerutkan dahinya. Dia tak mengatakan apapun dan menarik Bram masuk ke kamar. Brak. James terkejut karena pintu kamar Bram tertutup dengan keras. Sadistic woman. Gumam James. James pun menggelengkan kepalanya. Dia tak sadar telah menyelesaikan masalah orang lain. Tetapi dia sendiri masih berada dalam masalah. James pun terus mengetuk pintu kamar Kiandra. Dia benar-benar tak tenang karena Kiandra baru saja memutuskan hubungan dengannya. *****. Di dalam kamar hotel, Bram duduk di sofa, sedangkan Clara berdiri di depan Bram seraya berkacak pinggang. Tatapannya tajam. Bram menelan air liurnya. Ayolah, apa-apaan istrinya itu? Bisa-bisanya memasang ekspresi menyeramkan seperti itu. Sudah jelas semua hanya kesalahpahaman. Clara mendekati Bram. Dia menundukkan kepalanya dan kini tengah menatap Bram. Tatapan yang masih tajam tentunya. Bak seekor singa betina yang tak suka anaknya diganggu kawanan serigala. Tatap aku dengan lekat selama 1 menit. Pinta Clara. Bram mengerutkan dahinya. Namun, dia mengikuti perintah Clara. Bram menatap lekat wajah Clara. Bibirnya, dagunya, hidungnya, matanya. Tak luput dari tatapan Bram. Oke, cukup. Ucap Clara. Bram mengerutkan dahinya melihat Clara semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Bram.
Bagaimana dengan wajahku? Tanya Clara. Lagi-lagi Bram mengerutkan dahinya. Dia tak mengatakan apapun. Tetapi dia memberikan isyarat dengan raut wajahnya bahwa dia bingung mendengar pertanyaan Clara. Plak. Bram terperangah karena tiba-tiba saja Clara melayangkan tamparan di wajahnya. Apa aku kurang cantik? Sehingga kamu mencari wanita lain? Teriak Clara geram seraya menjauhi Bram. Bram menelan air liurnya. Dia bergegas mendekati Clara. Clara, tenanglah, kamu hanya salah paham. Ucap Bram kemudian menggenggam tangan Clara. Clara menyingkirkan tangan Bram. Jangan menyentuhku. Aku jijik, tanganmu pasti sudah menyentuh wanita lain. Geram Clara. Oh, astaga, apa yang kamu katakan? Mana ada seperti itu. Bunga tadi tertukar. Apa kamu tahu? Pria tadi itu namanya James. Dia adalah pemilik bunga yang sebenarnya. Kekasihnya bernama Kiandra. Kekasihnya pun sama. Katanya marah pada James karena di kartu ucapan itu tertulis namamu. Kekasihnya benar-benar salah paham sama seperti dirimu. Ucap Bram. Clara terperangah. Benarkah yang Bram katakan? Clara menelan air liurnya. Dia berbalik membelakangi Bram. Dia menyembunyikan wajah malunya. Sial. Apa yang kulakukan? Kenapa lagi-lagi aku salah paham? Aku tak bisa mengendalikan diriku. Batin Clara. Apa kamu masih tak percaya padaku? Jika ya, kita datangi saja pria tadi. Ucap Bram kemudian menarik tangan Clara. Clara pun menarik tangannya hingga terlepas dari genggaman Bram. Tidak. Aku tak mau. Ucap Clara. Kenapa? Bukankah kamu tak percaya? Tanya Bram bingung. Itu, Clara menggigit bibir bawahnya. Bram pun dapat melihat penyesalan Clara karena sudah salah padanya. Bram menarik tangan Clara. Sehingga tubuh keduanya merapat. Bram mencengkram pinggang Clara. Membuat Clara mengernyit. Apa sudah merasa menyesal? Tanya Bram dengan nada bicara pelan tetapi penuh penegasan. Aku tak tahu. Ucap Clara. Bram menepuk bokong Clara. Kemudian meremasnya dengan kuat membuat Clara menjinjitkan kakinya. Kebiasaanmu. Menyimpulkan sesuatu tanpa mempertanyakan kebenarannya. Berani juga kamu menamparku. Ucap Bram. Maaf. Aku tak sengaja. Maklumi saja. Aku begitu karena cemburu. Kilah Clara. Bram mengerutkan dahinya. Tak ada kata ampun kali ini. Clara, aku diam saja selama ini. Tetapi tidak kali ini. Ucap Bram penuh penekanan. Clara menelan air liurnya. Dia terkejut ketika Bram memaksanya untuk berlutut di hadapan Bram. Bram membuka gespernya. Dia membuka kancing celananya dan menurunkan resleting celana jeansnya. Hei, kamu mau apa? Bram. Pekik Clara terkejut ketika milik Bram telah keluar dari sarangnya. Memberikan dirimu pelajaran. Ucap Bram. Apa? Clara tersentak ketika Bram memajukan kepalanya sehingga wajah Clara membentur milik Bram. Bram pun menahan tawanya. Ekspresi Clara menggemaskan sekali. Ditambah saat melihat Clara menelan air liurnya berulang kali. Kamu belum pernah mencobanya bukan? Maka, cobalah. Ini hukuman yang akan menyenangkan untukmu. Ucap Bram. Jantung Clara berdegup kencang. Dia tak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Ini gila. Bisa-bisanya Bram meminta hal itu padanya. Clara tentu mengerti maksud Bram. Bram merasa tak sabar karena Clara hanya diam saja. Dia menarik kepala Clara seraya menuntun miliknya memasuki mulut Clara. Clara pun terkejut. Dia bahkan tersedak tetapi Bram tetap menahan kepala belakang Clara agar miliknya tetap berada di mulut Clara. Bram pun mendesah tertahan. Untuk pertama kalinya dia merasakan miliknya di oral. Selama ini, dirinya lah yang selalu melakukan hal itu di milik Clara. Bram mempercepat kegiatan Clara. Dengan terus menggerakkan kepala Clara maju mundur. Hal itu membuat Clara semakin tersedak ketika Bram melakukannya lebih dalam dan cepat. Clara menepuk tangan Bram ketika dia merasa sesak. Dia kehilangan keseimbangan dan akan terjatuh karena dia masih memakai heelsnya. Namun, sekuat tenaga Clara tak membiarkan hal itu terjadi.
Bram pun mencabut miliknya dari mulut Clara dan menarik Clara ke atas sofa. Bram membuat posisi Clara menungging. Bram pun dengan cepat menyingkap gaun Clara dan tanpa melepaskan kain penutup yang Clara kenakan. Dan hanya menariknya ke samping. Bram pun menghujamkan miliknya dari belakang dan menggerakkan miliknya dengan pelan. Oh, shit. Gerutu Bram ketika miliknya terasa dicengkram. Pelan-pelan. Bram. Aku kesakitan. Pekik Clara. Bram mencabut miliknya dan mendekatkan wajahnya ke milik Clara. Masih dari posisi belakang G. Bram memainkan lidahnya di liang kenikmatan Clara. Clara pun meremas sofa. Lidah Bram benar-benar mengobrak-abrik miliknya. Setelah puas, Bram pun kembali memasukkan miliknya ke milik Clara dan dengan cepat menggerakkan panggulnya. Menghujamkan miliknya dalam-dalam di milik Clara. Clara meringis, perut bawahnya terasa sakit. Tetapi dia tak mengatakan apapun dan membiarkan Bram terus menghujamkan miliknya. Puas dengan posisi tersebut, Bram meminta Clara berbalik dan duduk di sofa. Bram terkejut ketika melihat darah dari liang kenikmatan Clara. Bram pun menelan air liurnya. Jantungnya berdegup kencang. Bram mendekatkan wajahnya ke milik Clara. Dia menatap milik Clara dan dia baru tersadar bahwa ada bercak darah di underwear yang Clara kenakan. Bram semakin mendekatkan wajahnya ke milik Clara. Seketika bau anyir khas darah dapat dia hirup dan membuat dahinya mengernyit. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.